Kami dari kelompok 3 dan kelompok 7 bertemakan penyusunan preambul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Widiautri, absen 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Hasna Sabila dari absen 7. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Betriani, absen 11. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Saputro, absen 15. Halo, perkenalkan nama saya Isyani Isabella Siregar, saya dari absen 19. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mauren Teresia Fernanda Sianturi, nomor absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Putri Haryandi, nomor absen 27. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Handayani Putri dari absen 31. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Astri, nomor absen 35. Penyusunan preambul bermula dari pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya untuk mempersiapkan bangsa Indonesia terhadap proses kemerdekaannya menjadi Republik Indonesia. Setelah dibentuk, anggota BPUPKI mulai mengepungkakakan pendapat mereka mengenai berbagai nilai yang dapat dijadikan dasar negara Indonesia. Rumusan teks dikemukakan oleh 3 tokoh, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dengan adanya 3 pendapat yang berbeda, maka dibentuklah panitia kecil atau disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah untuk menyusun rumusan Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar negara dan tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta memiliki isi rumusan dasar negara yang pertama kali disepakati di dalam sidang. Naskah tersebut merupakan hasil kerja Panitia 9 yang diterima oleh BPUPKI untuk dijadikan rancangan mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, rumusan dari dasar negara Pancasila tersebut disahkan oleh PPKI dan sidang 18 Agustus 1945 sebagai dasar dari filsafat negara Indonesia. Tujuan preambul. Preambul merupakan nama lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen. Preambul dibentuk secara sadar dan Pancasila terdapat dalam preambul merupakan kesadaran masyarakat Nusantara dari masa ke masa yang tumbuh secara alami dalam bentuk peradaban. Mengamandemen preambul sama saja mentiadakan kesadaran waktu itu dan sama saja dengan mentiadakan Indonesia atau membubarkan negara Indonesia. Pancasila merupakan falsafah bangsa yang sifatnya sudah final atau mutlak yang tumbuh secara alami sekian lama dalam peradaban masyarakat kepulauan yang plural Indonesia. Apa sih BPUPKI itu? BPUPKI adalah upaya dari pemerintah Jepang untuk menyelesaikan masalah politik di Indonesia, mengurangi ketegangan antara pihak Jepang dan pihak Indonesia, dan menyelesaikan konflik yang terjadi setelah Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Tugas BPUPKI untuk mempersiapkan dasar-dasar negara dan konstitusi Indonesia yang baru, dan membahas masalah-masalah penting seperti bahasa resmi, lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan. BPUPKI pun diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan antara berbagai kelompok politik di Indonesia untuk membentuk negara yang stabil dan kuat setelah kemerdekaan. Nah, di sini ada hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI. Hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI yaitu menyepakati dasar negara yang kelak digunakan adalah Pancasila, kendati dasar negara belum ditetapkan secara resmi. Dan sidang kedua BPUPKI yaitu menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia ini menyetujui rancangan preambul, yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. Tujuan dibentuknya dasar negara yaitu pertama, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pancasila juga membantu masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk senantiasa bekerja sama untuk meraih tujuan yang diinginkan.
Yang kedua, sebagai sumber hukum negara Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum di Indonesia. Segala bentuk peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, sebagai pengingat akan tujuan negara. Artinya, dasar negara dijadikan pengingat bagi masyarakat dan pemerintah untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, tiap nilai yang ada dalam Pancasila harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya mengenai rumusan dasar negara kita. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berada dalam rapat hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya mengenai rumusan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang lima, ketuhanan. Hadirin yang terhormat, izinkan saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya mengenai rumusan dasar negara kita. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Dengan adanya 3 pendapat yang berbeda, maka dibentuklah panitia kecil atau panitia 9 yang beranggotakan 9 orang dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 adalah pihak yang merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kelompok ini dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia kecil ini terdiri dari 8 anggota dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Tugas panitia 9 yang pertama, merumuskan dasar negara Indonesia. Kedua, memberikan masukan secara tulisan dan lisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Yang ketiga, menampung masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara. Yang keempat, menyusun rancangan naskah dasar negara Indonesia. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sebuah rapat untuk membahas rancangan dasar negara di rumah kediaman Insinyur Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam rapat yang terjadi, banyak perbedaan pendapat dan paham antara para anggota Panitia 9, terutama mengenai masalah agama dan negara. Akhirnya ada kompromi politik dari rapat tersebut yang menghasilkan sebuah naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan undang-undang dasar. Mukadimah merupakan kata yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno untuk rancangan pembukaan undang-undang dasar. Kemudian Master Muhammad Yamin menamakannya sebagai Piagam Jakarta, dikenal juga dengan istilah Jakarta Charter. Naskah Piagam Jakarta tersebut selanjutnya akan dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada 10-16 Juni 1945. Piagam Jakarta atau yang dapat dikenal sebagai Jakarta Charter News Plan and Peace merupakan suatu pernyataan yang melambangkan kebangsaan dalam beragam dan pluralisme dalam hukum Indonesia. Piagam Jakarta dibuat pertama kali pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 dalam sidangnya pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara atau pembukaan hukum dasar, Undang-Undang Dasar. Dokumen sidang tersebut kemudian dikenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
setelah Panitia 9 atau Panitia Kecil dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 untuk membahas pembukaan Undang-Undang Dasar setelah dibuat ke pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Panitia 9 dan akhirnya berubah nama menjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nama tersebut merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Sampai akhirnya disahkan Piagam Jakarta tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses pembentukan preambul adalah: yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, BPUPKI menghasilkan 2 sidang. Yang ketiga, sidang pertama mengenai dasar negara. Yang keempat, dengan adanya 3 pendapat yang berbeda, maka dibentuklah Panitia 9. Yang kelima, Panitia 9 inilah yang melanjutkan sidang kedua BPUPKI yang membahas tentang rancangan UUD, termasuk mengenai pembukaan atau preambul. Yang terakhir, keenam, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta.